Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda di Monika Surya FM di 92,9 FM dan 98,8 FM bersama Bung Jas Bimasina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Dan akan saya sampaikan berita-berita untuk Bado Timur dan sekitarnya, Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Anda masih bersama Bung Jas dan di dalam acara MP. Dan untuk rekan-rekan yang hari ini sedang dalam perjalanan, saya ucapkan hati-hati di jalan dan juga jaga kesehatan tentunya di dalam COVID-19 ini. Oke, baik, akan saya sampaikan Monika Berita dan Informasi yang pertama. Akan saya bacakan dari Bado Timur, dari Kalimantan Tengah. 1 KPPS di Bado Timur positif COVID-19. Penyebaran virus pandemi COVID-19 atau Corona di Kabupaten Bado Timur mengalami peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Hal ini diungkapkan Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bado Timur, Dr. Simon Biring, yang mengatakan penambahan ini terjadi pada 5 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Kelima warga ini berinisial E, S, R, dan I merupakan warga Kecamatan Dusun Timur, sedangkan satunya lagi berinisial S merupakan warga Kecamatan Pematang Karau. Tuan E bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang di Kalsel dan istrinya Nyonya S juga ikut tertular COVID-19. Selain itu, Tuan J juga karyawan perusahaan PT SEM dan Tuan S karyawan PT Mutu, sedangkan Tuan R merupakan KPPS. Terang Simon Biring di Tamiang Layang pada hari Sabtu kemarin. Sebelum ada 4 warga Bado Timur yang bekerja pada perusahaan tambang terkonfirmasi positif COVID-19, salah satunya PT Dimirta Karsa Perdana atau DKP di A5. Selain adanya karyawan perusahaan, juga ada 1 orang warga Kecamatan Dusun Timur yang positif virus SARS-CoV-2 itu yang berstatus sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Yang bersangkutan sempat melaksanakan ibadah di wilayah tempat tinggal. Diketahui ada 60 orang yang memiliki hubungan kontak erat kepada kata Simon. Pihaknya akan melakukan swab terhadap istri dan anak warga berinisial R, sedangkan kontak erat akan dilakukan rapid test dan jika menunjukkan reaktif akan segera dilakukan swab, sedangkan yang non reaktif tidak akan dilakukan rapid untuk kedua kalinya. Selain adanya penambahan pasien positif COVID-19 yang sembuh juga bertambah banyak 5 orang sehingga total kesemuanya adalah 19 orang. Dengan adanya penambahan 5 kasus positif COVID-19 secara akumulatif, kasus COVID-19 Bado Timur menjadi 34 kasus dengan rincian 14 orang dalam perawatan, 19 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda dan di 92,9 FM dan 98,8 FM. Oke, baik, masih bersama Bung Jas Bimasina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Kita lanjutkan. Ada ucapan menarik dari Mendagri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian terkait pilkada dan pandemi COVID-19, yakni pilih pemimpin yang bisa menangani wabah virus corona ini.
Sebagaimana telah kita maklumi bersama, Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti, termasuk di Kalimantan Selatan tentunya. Menteri Dalam Negeri Mendagri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada hari Sabtu kemarin. Mantan Kapolri ini mengatakan Pilkada merupakan momentum untuk menggerakkan para kepala daerah dan para kontestan untuk berbuat dan adu gagasan bagaimana menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonomi. Jangan pisahkan antara Pilkada dengan COVID. Jadikan agenda penanganan COVID-19 ini sebagai agenda utama Pilkada, dan maka semua akan berbuat, katanya. Tito menuturkan penanganan COVID-19 ini sangat tergantung dari pengendalian masyarakat. Penanganan akan berhasil kalau bisa mengendalikan masyarakat supaya mereka tidak tertular. Kita lanjutkan masih di Monika Berita dan Informasi, dan Anda masih bersama di 92,9 FM dan 98,8 FM. Untuk rekan-rekan yang kebetulan hari ini belum bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi, silahkan Anda klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Dan tentunya untuk rekan-rekan saya ucapkan salam kompak persahabatan. 22 calon Tamtama Polri di Polda Kalimantan Tengah tes akademik. Tahapan tes seleksi penerimaan Tamtama Polri di Polda Kalteng hari ini sudah memasuki tes akademik yang pada Minggu 19 bulan 7 2020 pagi. Itu setelah sebelumnya peserta seleksi Tamtama Polri dinyatakan memenuhi syarat atau lulus tes jasmani. Pada waktu tes jasmani kemarin, 3 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan 22 peserta dinyatakan memenuhi syarat, kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia Karo SDM. Polkateng Kombes Pol Deni Y. Putro SIK MSI mewakili Kapolda Irjen Pol Dr. Dedi Prastio MHUM MSI MM. Dan ini mengungkapkan yang mengikuti tes akademi sekarang ini ada 22 peserta seleksi Tamtama Polri, baik itu Tamtama Brimob maupun Polair. Hari ini mereka peserta seleksi Tamtama Red mengikuti tes akademi ilmu pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan. Soal masing-masing ada 50 dan harus selesai dalam waktu 90 menit. Dan ini adalah berita yang terakhir untuk kita sajikan pada kesempatan ini. Ada kabar baik ini. Dan tentunya untuk rekan-rekan saya ucapkan salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Palangkaraya menggunakan madu murni untuk meningkatkan imun pasien positif COVID-19. Baiklah, akan kita lanjutkan. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga menangani pasien positif COVID-19. Dalam pengobatan di sana selain medis, pasien juga diberikan madu murni guna meningkatkan imunitas tubuh. TNI Prawan Sudaryanto di Palangkaraya pada hari Sabtu kemarin, salah satu yang digunakan oleh para tim medis di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat yakni madu murni atau alami yang dinilai sangat efektif membantu meningkatkan imun atau daya tahan tubuh seseorang.
Treatment obat-obatan dan juga makanan, salah satunya warisan leluhur adalah madu. Madu murni itu terbukti sangat membantu meningkatkan imun serta mempercepat kesembuhan. Sudah cukup banyak pasien positif COVID-19 yang sembuh setelah mendapatkan perawatan, baik masyarakat umum maupun anggota TNI yang pernah terpapar virus tersebut. Bahkan ia menjelaskan pernah ada anggotanya terpapar COVID-19 dan dirawat di salah satu rumah sakit, namun hingga 8 kali swab hasil pemeriksaan masih saja positif. Akhirnya kami putuskan memindahkannya ke rumah sakit TNI Angkatan Darat dan diberikan treatment atau pengobatan seperti yang bisa diterapkan. Hingga tak lama berselang, anggota kami itu dinyatakan 2 kali negatif dan sembuh. Oke, Anda masih bersama kami di gelombang sana Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti berita ini, silahkan untuk klik di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monica Spasi Surya Spasi Barito Timur, Radio Monica Surya Barito Timur. Saya Puncak Dimasina mengucapkan salam kompak persahabatan dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dadah.